Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Baru saja heboh di TikTok dan video-video yang lainnya saat Ayu Ting Ting ini dielus-elus atau diusap-usap ya sebenarnya tangannya itu. Kayak seperti itu loh. Itu apa sih bahasanya? Kalau ternyata judul saya salah, nanti saya ganti. Tapi ini jadi permasalahan karena yang mengusap ini adalah seseorang yang sudah berkeluarga. Dan saya juga nggak ngerti kenapa Ayu disalahkan, karena di situ kalau dibilang Ayu kok nggak nolak, padahal Ayu nih kayaknya dia tuh mukanya lagi acem gitu, lagi asem lihat ke handphone. Dan kalau saya pikir bisa saja dia tuh nggak nyadar gitu loh digituin itu tadi. Nah, tapi apapun ini kita akan coba lihat. Dan orang itu tadi adalah Andre Taulany. Jadi Ayu dan Andre ini kira-kira ada apa sih? Kita langsung akan lihat di sini. Dan nggak ada apa-apa. Mereka berdua ini masih saling kayak ya tahu, sama-sama tahu batas mereka. Ini adalah orang yang mempertahankan apapun di antara mereka. Dan apapun yang mereka lakukan, ini mereka kayaknya masih tetap tahu batasannya kok. Bahwa Andre ini memiliki istri, dia sadar dia memiliki istri. Dan Ayu pun memandang Andre ini adalah seorang senior yang memang dituakan di tempat itu tadi. Nah, ada klarifikasi dari Ayu Ting Ting di sebuah acara namanya Amazing Concert di GTV. Silahkan nonton, tapi cuplikannya adalah ini. Nah, di situ kan ditunjukkan kalau dia lagi bete, terus kemudian kayak udah jangan marah dan sebagainya. Yang kalau saya bilang, terus ada hubungannya nggak sih? Jangan-jangan mereka ini memiliki sesuatu. Kalau kartu saya bilang ini, nggak ada apa-apa di antara mereka berdua. Mereka ini just profesional menjalankan apapun yang mereka lakukan. Kalau ada kedekatan, ya kedekatan sebagai seseorang yang sama-sama ya mungkin saja tujuannya Andre Taulany ini sama seperti kalau ternyata dia cowok ya udah digituin aja. Cuman jadi permasalahan karena ini tersebar. Jadi kalau boleh saya bilang di sini, ini adalah sebuah kedekatan yang memang wajar di dunia entertainment. Walaupun mungkin untuk orang-orang yang tidak hidup di dunianya ini akan jadi sesuatu yang dipertanyakan. Nah, loh tapi apa wajar seperti itu? Ya, saya nggak bisa ngomong ya, tapi saya sering melihat hal seperti ini di dunia entertainment. Nah, cuman permasalahannya kan satu nih. Kalau ternyata yang diusap itu Mbak Nunung, kalian pasti nggak akan seribet ini kan. Kalau saya pikir ini hanya karena Ayu Ting Ting yang memang terus kalau urusannya sama pria yang terus kemudian memiliki istri, terus kemudian dia disalah-salahkan. Yang nyalainnya hatersnya. Jadi kalau saya pikir di sini lebih ke ini hatersnya Ayu Ting Ting aja menggoreng ini tadi sehingga terjadi hal yang seperti itu tadi. Dan kalau saya lihat di sini, ini lebih karena hal itu tadi itu bocor, nggak dijaga. Dan sesuatu yang sifatnya itu, makanya kadang memang ada peraturan sih kalau apapun yang di dalam stasiun TV itu nggak boleh disebarkan ke luar. Karena ya ditakutkan terjadi hal yang seperti ini tadi. Sesuatu yang nggak dimaksudkan apa, karena tidak ditayangkan dengan semestinya, orang terus kemudian jadi liar mengartikan, dan ini jadi bola yang terus kemudian kebayang nggak? Kalau memang nggak ada apa-apa dan memang ini beneran seperti yang saya bilang, pasti keluarganya Andre ini akan kasihan banget. Juga Ayu Ting Ting apa kabar nih? Kalau Ayu ternyata sekarang sedang dekat dengan orang lain, ini akan jadi sebuah presiden yang nggak baik. Tapi semoga ini semua bisa dibuktikan karena saya lihat memang nggak ada apa-apa di antara mereka berdua. Dan kalau saya lihat lagi di sini, ya sebaiknya ini di-keep saja. Jangan tersebar. Kalaupun ada kejadian gini, saya nggak kebayang yang video ini tuh siapa. Saya pikir maksudnya bukan itu. Terus kemudian ada satu orang yang cukup, wah ini jadi bahan nih. Terus kemudian dijadiin seperti itu dan akhirnya terjadi sesuatu yang sekarang kita lihat. Dan di sini stop untuk menggunjing. Komen di bawah pun please jangan menghujat siapa-siapa. Yuk kita lihat ini dengan kacamata yang objektif. Kalaupun ternyata ada kesalahan di sini, ya kesalahan kenapa itu tersebar saja. Ya memang untuk beberapa orang ini tidak sebatas ya, tetapi yang saya lihat dan ingin saya sampaikan kepada kalian adalah ini adalah sesuatu yang sering saya lihat, dan ini adalah sesuatu yang pas saya tahu dua orang yang saya lihat ini pun nggak punya hubungan apa-apa, even dari dulu sampai sekarang sekalipun. Dan saya pikir ini adalah sesuatu yang nggak penting untuk dibesar-besarkan. Dan kalau kita lihat lagi, seperti yang selalu saya katakan, haters gonna hate, tetap akan membenci. Ayu Ting Ting bilang apapun yang dilakukan itu tetap akan salah kalau di mata haters. Tapi ingat bahwa apapun yang dilakukan juga akan selalu benar di mata
lovers. Jadi kalau saya pikir lovers dan haters itu kalau terlalu itu sama-sama jahatnya. Sama-sama memberikan ilusi bahwa apa yang kita lakukan ini benar atau salah. Yang pada kenyataannya kita sebagai manusia ya tempatnya kita ini salah. Jadi kalau saya pikir ya saat itu timing dan keadaannya salah sehingga orang mengartikan salah. Dan sebaiknya memang ya kalau boleh dibilang ya itu nggak usah terjadi atau nggak usah menyebar sama sekali. Tapi apapun tadi di dunia hiburan, hal-hal seperti ini walaupun akan menjadi sebuah gunjingan dan sebagainya, tapi saya pikir ya ini adalah satu resiko yang harus dihadapi. Satu hal yang memang pasti akan terjadi. Sesuatu yang kalau kita mau menjadi public figure, apapun dalam hidup kita pasti akan dikomentari. Dan terus kemudian kita tidak bisa melakukan hal yang sewajarnya orang biasa lakukan, karena ya apapun ini akan dijadikan contoh kepada orang-orang yang lainnya yang hidup dan mengagumi kita. Dan kita akan tahu bahwa saran untuk Ayu Ting Ting udah, just leave it, no comment, jangan dihadapi lagi. Karena kalau dihadapi, ingat, ini akan jadi gorengan lagi. Jadi sebaiknya udah, nggak usah dikomenin, toh itu juga nggak ada apa-apa, just forget it. Dan kita akan tahu bahwa Ayu Ting Ting ini adalah seorang dengan multi talenta. Eventually, siapapun yang bareng dan bekerja dengan satu proyek dengannya ini pasti akan bagus karena kerja kerasnya juga. Dan yang saya lihat di sini adalah orang seperti Ayu Ting Ting, Olga Syahputra ini orang yang benar-benar tulus dengan pekerjaannya. Dia tidak lelah melakukan apapun yang dia cintai, dan yang paling penting di sini adalah karyanya itu selalu dia menghasilkan sesuatu yang baru. Ayu adalah seorang multi talenta, main di layar lebar, main di sinetron juga pernah, dia menjadi komedian, penyanyi, apapun, presenter. Saya pikir Ayu Ting Ting masih akan memiliki karir yang panjang, dan hal seperti ini seharusnya nggak akan mengganggu karirnya. Dan kalau dibilang kira-kira terus sama siapa? Nah, kalau saya bilang jodohnya Ayu Ting Ting ini akan ketemu di tahun depan. Setelah gagal di pernikahan di tahun ini, saya pikir sih tahun depan ini akan masuk ke tahunnya Ayu Ting Ting. Jadi di tahun depan kayaknya percintaan Ayu Ting Ting akan bersinar. Dia nanti akan bisa bertemu dengan seseorang yang benar-benar menerima dia apa adanya. Orang yang akan menerima apapun yang terjadi pada Ayu Ting Ting dan mencintainya dengan sepenuh hati. Dan kalau ditanya kira-kira orangnya akan seperti apa, saya pikir sih seseorang yang lebih dewasa. Dia ini memiliki wawasan yang lebih luas. Dia seseorang yang pandai mencari uang. Jadi kalau ternyata anekdotnya tentang mahar 5M itu akan terjadi, mungkin ini akan terjadi sesuatu yang, ini kan bahasanya Rizky Bilar, anekdot kemudian jadi kenyataan. Ini mungkin terjadi, tapi yang pasti saya lihat ini adalah seseorang yang juga dengan kesempatan keduanya. Jadi saya pikir ini adalah seorang pria, duda, pernah menikah, akan menikah dengan Ayu Ting Ting. Tapi kembali lagi di sini, ini hanyalah ramalan. Semoga yang baik kita aminkan. Dan kalau ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan, ya saya minta maaf. Dan semoga yang terjadi adalah sesuatu yang memang diinginkan. Dan untuk kalian semua yang dalam hidup kalian lebih banyak terjadi hal yang tidak ingin terjadi, silakan telepon nomor di bawah ini. Saya akan bacakan untuk kalian. Dan sampai di detik itu nanti, terima kasih. Sampai jumpa dan